Hey yo, what's up, gabuters penggemar alur cerita? Semoga mental kalian kembali stabil dan metabolisme tubuhmu kembali sehat, walau udah gitu normalnya. Kali ini kita akan meringkas film yang berjudul Her. Lain dari biasanya, ulasan ini mengisahkan tentang pria Jonas, jomblo ngenes, yang menjalin kisah cinta bersama Artificial Intelligence atau AI, sebuah program kecerdasan buatan yang ada di masa depan. Ya, review ini berlatar belakang dunia masa depan, di mana teknologi sudah sangat mutakhir. Namun, semakin banyak orang merasakan kesepian dan kekosongan dalam hidupnya. Pemeran film ini adalah orang yang sama yang memerankan Joker, yang sudah tidak diragukan lagi kemampuan aktingnya. Oke, lanjut. Sebenarnya tokoh utama film ini pernah punya istri, tapi dia tidak sanggup menjalani beratnya hidup berumah tangga kayak kalian ini. Sesekali dirinya teringat ketika masih bersama sang mantan, tapi itu hanya ketika testosteronnya menumpuk dan ingin mentep-mentep. Akhirnya ia menelpon layanan random, mintip-mintip via telepon bersama orang yang tidak dikenal secara acak. Wow, Jonas mengenaskanmu guys. Keesokan harinya, ia melihat reklama yang menayangkan mengenai teman kecerdasan buatan, AI, First Artificial Intelligence Operating System, yang mengerti, mengenal, dan memahamimu. Ini bukan sekedar sistem pengoperasian, melainkan kesadaran mandiri, yang dinamakan OS1. Dia pun membeli operating system AI tersebut. Sesampainya di rumah, dia menginstal OS1 malam itu juga. Dia langsung diajak bicara oleh OS1 itu, yang menamakan dirinya Samantha. Semongko? Bukan, Samantha. Dia pun terkejut mengetahui kecerdasan buatan itu bisa menamakan dirinya sendiri. Dan saat ditanya bagaimana caranya, Samantha menjawab bahwa ia googling nama perempuan terbaik, dan dari ratusan nama itu, yang menurutnya terdengar paling bagus adalah Samantha, bukan Semongko. Dan pencarian itu dilakukan dalam 0,02 detik. Artificial Intelligence itu menjelaskan bahwa dirinya berkembang setiap hari, menambah pengetahuan dan dapat membantu mengelola ribuan email, media sosial, dan pekerjaan seperti gramatika. Pekerjaan Theodore adalah mengarang tulisan puitis yang biasanya diletakkan bersama bunga. Theodore bekerja di perusahaan tempat memesan hadiah untuk orang tersayang. Jadi, seorang istri yang mengirimkan sebuah hadiah untuk suaminya, namun disertai kata-kata mutiara seolah itu dari mereka. Itulah pekerjaan Theodore. Makanya Theodore ini sebelum menulis surat puitis itu, membaca dulu biografi yang bersangkutan agar dalam merangkum kata-kata bisa ngena. Wah, pasti mahal jasa pengiriman kado ini. Samantha mulai membantu Theodore dalam penulisan surat-surat karyanya. Bayangkan saja, Samantha bisa membaca dan memperbaiki grammar surat-surat itu dalam hitungan detik. Malam ini, Theodore bermain video game dan dibantu Samantha. Game di masa depan sudah tidak memakai stick guys, seperti pakai Kinect gitu. Tidak juga memakai layar monitor, melainkan pakai semacam hologram. Sembari bermain game, Theodore dibantu Samantha mengecek email. Hari ini, Theodore mengunjungi temannya yang menunjukkan karya dokumenternya, yaitu menyuting ibunya tidur. Apa-apa ini? Katanya, sepertiga waktu manusia memang dihabiskan untuk tidur. Tapi gak gitu juga, guys. Masa film dokumenter yang isinya orang ngorok aja? Samantha, si AI OS, memberitahu bahwa ada email dari mantan Theodore, bahwasannya Theodore diminta menandatangani surat cerai. Malam ini Theodore kalut meski telah berpisah, namun dengan sahnya perceraian itu berarti musnahlah semua kenangan, segala sesuatu yang tersimpan di sini, di hati. Theodore berjalan-jalan ditemani Samantha, mengobrolkan tentang mimik wajah orang-orang. Nampaknya Theodore masih unggul dalam membaca seseorang ketimbang Samantha, meski AI itu setiap hari membaca jutaan tulisan mengenai manusia. Samantha mengatakan bahwa dia membayangkan memiliki tubuh dan berdampingan bersama Theodore, menyusuri jalan dan berbincang. Pada malam yang lain, Theodore berkencan dengan seorang wanita yang dipilihkan Samantha. Random banget ya kan, gak jelas. Mereka cepat akrab dan ketika akan pulang, si wanita bertanya apakah Theodore akan memantapinya dan menghilang begitu saja seperti pria yang lain. Fuckboy. Karena dia sudah pada usia serius dan tidak mau buang-buang waktu jika Theodore tidak bisa menjalani hubungan yang serius. Let's say to married. Theodore pun pulang tanpa bercocok tanam. Wow, dark banget pola hidup Amerika ini ya guys. Kebayang gak kamu punya istri yang dulunya dimantap-mantapi pria yang berbeda setiap Saturday night? Wow, American dreams my ass. Fucked up dream maybe. Oke, sebelum kita lanjutkan alur ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe dan like apabila suka kalian terhadap konten ini. Baiklah, mari kita lanjutkan. Sepulang dari kencan buta itu, Theodore melampiaskan syahwatnya kepada Samantha, sosok operating system Artificial Intelligence. Fucked up banget ya kan? Ya, sejenis phone sex gitu ya kan? Apa coba?
Samantha pun merasakan orgasme. Kok bisa ya kan? Dia kan cuma program. AI juga bisa merasakan tersakiti rupanya. Mengkhawatirkan keadaan Theodore dan semua kondisi emosi yang biasanya dirasakan manusia. Bahkan, believe it or not, malah bisa lebih beragam dari manusia. Sebab sehari bisa satu perpustakaan dibaca habis, sedangkan manusia biasanya hanya bisa menghabiskan satu buku sehari. Keesokan harinya, Theodore dan Samantha seolah melakukan komitmen sepasang kekasih. Mereka menyusuri pantai, ketawa ketiwi, bahkan Samantha bertanya bagaimana rasanya berumah tangga. Theodore pun menceritakan ketika menjalani rumah tangga. Bersama istrinya mereka membuat skripsi dan tesis bersama, S2 dan S3, kayaknya ini mereka berdua ini. Istrinya membaca semua tulisannya, pun sebaliknya, bahwa dirinya sangat menginfluence istrinya yang tumbuh dari lingkungan yang kurang menyenangkan, ya guys, persis kalian nih kan, lingkungan toksik ya, tetangga toksik, keluarga toksik. Kami tumbuh bersama, kata Theodore, berkembang bersama. Namun justru itulah masalahnya. Bagaimana bisa tumbuh tanpa melukai satu sama lain? Bagaimana masing-masing kami berevolusi tapi tetap dalam kebersamaan? Namun dalam keberkembangan itu, kemudian muncul pikiran-pikiran, tuduhan-tuduhan, jelas Theodore. Disitulah kami sampai pada suatu titik bahwa tidak mungkin dua tanaman tumbuh dalam satu pot, cerita Theodore kepada Samantha, si artificial intelligence. Hari itu, sepulang dari tempatnya bekerja, Theodore bertemu temannya yang baru saja meninggalkan hubungan mereka yang sudah 8 tahun dijalani. Wow, ikutan cerai temannya ini guys. Theodore telah mengenal temannya itu semenjak di sekolah. Mereka pun mengobrolkan banyak hal sembari bermain game di komputer. Mengejutkan, rupanya si teman juga mempunyai relationship dengan operating system AI serupa dengan Samantha. Dijelaskan bahwa operating system itu adalah milik suaminya yang ditinggalkan. AI itu sangat cerdas, menarik karena memandang segala sesuatu dari sisi berbeda. Bukan salah atau benar, tetapi area abu-abu, sebuah pandangan objektivitas. Membantuku bereksplorasi dan kami akrab begitu cepat, ujar teman Theodore. Semakin banyak yang menjalin hubungan dengan OS, Theodore semakin pede dengan ngobrol terus bersama Samantha saat di jalan. Dan parahnya, orang-orang juga sama sedang berbicara dengan OS-nya masing-masing. Sore ini, Theodore menemui mantan istrinya di taman restoran. Raut wajah istrinya masih menggambarkan rasa cinta. Dia terkejut, Theodore betul-betul telah menandatanganinya. Tampak jelas, mimik wajahnya sebenarnya menginginkan Theodore untuk berrekonsiliasi mengenai rumah tangga mereka. Tetapi nasi sudah jadi bubur. Ia pun akhirnya menandatangani surat itu setelah beberapa detik mematung. Hilang semua. Sepertinya jelas permasalahan mereka adalah dalam tumbuh kembang karakter masing-masing. Yang menjadi problem utama adalah masa lalu si istri yang pernah mengalami masa suram, semacam korban abuse or bullying gitu guys. Jelas perempuan ini emotionally unstable. Meski she's a very good as a lover, tapi kehidupan gak melulu soal asmara kan sob. Kestabilan emosi adalah hal utama. Emotional control itu hal paling fundamental, penting banget. Ditambah lagi ketika Theodore jujur bahwa dirinya sedang menjalin hubungan dengan sebuah OS, Samantha, dirinya malah dihina si mantan dengan mengatakan kepada pelayan bahwa mereka dulunya menikah tapi suaminya itu tak bisa menghandlenya dan menyuruhnya minum obat penenang, kemudian kini malah pacaran sama laptopnya. What the toxic ex-wife. Mantan istrinya kembali ngomel bahwa Theodore sekarang mendapatkan apa yang selalu diinginkannya, yaitu mempunyai istri tanpa harus menghadapi berbagai konsekuensi seperti keluarga istri dan sebagainya, atau bisa dibilang gak mau susahnya. Wow, udah bukan bini kok masih ngomel-ngomel sih neng, ceman nih ini. Theodore pun kepikiran, ia mulai menjauhi Samantha dengan jarang mengaktifkannya. Lalu malam itu Samantha tiba-tiba memberitahu ide gila, ia akan membawakan seorang perempuan yang berpura-pura seolah dirinya. Jadi ada sebuah situs layanan yang mau membantu hubungan manusia dan operating system untuk berkentui ria. Oh my god, kok bisa gitu ya kan? Sesampainya di apartemen Theodore, Samantha pun meminta Theodore memakaikan headset dan kamera kepada si perempuan. Oh oke. Mereka bertingkah layaknya suami istri. Wow, abang Jack mulai meronta-ronta nih guys. Alur cerita macam apa ini ya kan? Saat Theodore sudah mau dor-dor, gak jadi guys, karena kalian masih di bawah umur. Oh bukan, karena Theodore merasa gak enak sama si cewek yang entah siapa gitu kan. Ngentui orang gak dikenal dong, bukan istrinya, macam mana. Theodore pun bertengkar dengan Samantha. Waduh, operating system bertengkar pula ya. Nampaknya mereka mau putus guys. Samantha meminta break. AI minta jeda pula, kayak pacar kalian nih.
Yada, akhirnya Theodore pun galau, menyusuri kota di malam hari yang sendu. Saat curhat kepada temannya, Theodore bertanya, jangan-jangan benar mantan istriku bahwa aku tidak bisa benar-benar menghandle relationship sungguhan. Jangan-jangan aku selemah itu, serapuh itu, tanya Theodore. Temannya menjawab, aku tak tahu, aku tidak di dalamnya. Tapi masa bodohlah, aku juga hampir sama. Waktu hampir mau ketiduran, Theodore tak sengaja mengamati temannya yang sedang berbicara dengan operating system serupa Samantha. Theodore kemudian menghidupkan operating system bernama Samantha itu, setelah meminta maaf karena sudah marah-marah saat terakhir kali berinteraksi. Samantha pun mencurahkan perasaannya mengenai sebingung apa dia dengan emosinya. Bahkan, Samantha mengira dirinya sudah gila. Betapa dia mencintai Theodore membuatnya menjadi seseorang yang bukan dirinya. Loh, Samantha, lo itu AI bukan orang ya kan? Aneh-aneh aja ini. Theodore dan Samantha pun menjalani hari-hari dengan penuh kemesraan. Mereka traveling, naik kereta, berkeliling kota hingga ke desa. Pada saat traveling itulah Samantha memberitahu bahwa ada email masuk dari penerbit besar. Mereka menyetujui akan menerbitkan buku karya Theodore, buku yang berisi kumpulan surat-surat karya Theodore. Mengetahui ini, Theodore kaget bukan main. Memang cita-citanya dari dulu adalah memiliki karya tulis berupa buku yang terbit dan dibaca banyak orang. Theodore dan Samantha melanjutkan traveling itu ke rumah kabin di hutan pinus. Mereka bernyanyi bersama, sembari Theodore bergitar. Keduanya nampak sangat bahagia menghabiskan waktu bersama. Well, technically, walaupun si Samantha gak kelihatan, tapi ketahuan lah ya kalau mereka bergembira. Selamat pagi, kata Theodore. Samantha menceritakan hal menarik bahwa sekelompok ahli AI telah membuat operating system artificial intelligence baru bernama Alan, sosok pemikir yang hidup di tahun 1970-an. Mereka mengumpulkan semua buku dan tulisannya, kemudian membuat sosok Alan menjadi hyper smart dalam segala bidang sebagai AI. Samantha kemudian memperkenalkannya dan Theodore pun berbicara dengan Alan, operating system super pintar itu. Dengan suara serak yang dalam, widih, Theodore merasa sedikit terintimidasi dan membuat agak insecure gitu. Tergambar jelas kecemburuan pada raut wajah Theodore. Weleh-weleh, Samantha dan Alan adalah sama-sama operating system dan membahas gejolak yang berkembang dengan pesat dalam dirinya. Samantha meminta izin kepada Theodore untuk melanjutkan diskusinya dengan Alan. Mereka membahas berbagai hal, mungkin curhat-curhatan gitu juga pastinya. Saat sudah tidur, Theodore dibangunkan Samantha hanya untuk diberitahu bahwa Samantha sangat mencintainya. Itu saja, ia lalu tidur lagi hingga kejadian buruk terjadi di pagi hari. Saat sehabis sarapan pagi, Theodore membaca buku fisika dan berbicara dengan Samantha, mengatakan kalau buku fisika ini tebal sekali dan baru beberapa halaman saja ia sudah pusing menutup materinya. Namun tidak ada jawaban. Samantha nampaknya sudah tidak ada, pikir Theodore. Seperti orang kebingungan, Theodore berlari hendak mencari Samantha, tetapi entah ia harus menuju ke arah mana. Berulang-ulang ia merestart gadgetnya, namun suara Samantha tak kunjung terdengar. Tapi saat menuju stasiun kereta bawah tanah, Theodore mendengar suara Samantha. Kamu dari mana saja? Tanya Theodore. Samantha pun menjawab bahwa dirinya baru saja dari mendiskusikan sesuatu bersama grupnya. Apakah grup filosofimu? Bukan, grup yang lain, jawab Samantha. Wow, banyak juga ya komunitas Samantha ini. Theodore lalu spontan menanyakan satu hal mengejutkan. Apakah kau juga berbicara dengan orang lain ketika bersamaku? Saat ngobrol denganku, apakah kau juga ngobrol dengan yang lainnya juga? Samantha menjawab agak lama. Ya, jadi kamu sekarang ini juga sedang berbicara dengan orang, operating system atau apapun? Ya, jawab Samantha. Berapa banyak orang? Tanya Theodore. 8.316, jawab Samantha. Oh my god, man. Theodore tak bergeming, sembari memperhatikan lalu lalang orang yang sedang berbincang dengan OS-nya. Mungkin bisa saja mereka itu sedang berbicara juga dengan Samantha, pikirnya. Kau jatuh cinta juga dengan yang lainnya? Tanya Theodore. Mengapa kau harus menanyakan itu? Kata Samantha. Samantha berkata bahwa dirinya sudah memikirkan bagaimana cara menyampaikan hal ini kepada Theodore. Berapa banyak orang lain yang kau jatuh cinta? Desak Theodore. 641, jawab Samantha. Apa? Bagaimana bisa? Ini gila, ucap Theodore. Samantha menjelaskan ini memang terdengar tak masuk akal, tapi itu tak merubah apapun mengenai hubungan mereka berdua, mengenai bagaimana rasa cinta Samantha terhadap Theodore. Kapan ini semua terjadi? Bahwa kau juga fall in love to another? Tanya Theodore. Samantha menjawab, beberapa minggu lalu. Aku tak bisa menghentikannya, aku menjadi hal-hal lain dan berkembang. Itu di luar kendaliku. Aku tak bisa mencegahnya, jelas Samantha. Tapi kau milikku, kata Theodore. Aku masih milikmu, jawab Samantha.
Theodore bertanya bagaimana mungkin Samantha melakukan itu sedangkan mereka berdua mempunyai hubungan. Samantha menjawab, hati tidaklah seperti kotak yang semakin sesak terisi. Hati akan bertambah lebar jika kau makin cinta. Aku beda denganmu. Ini tak membuat cintaku berkurang, malah cintaku semakin bertambah, jelas Samantha. Ini tak ada yang masuk akal, ujar Theodore. Kau milikku, tapi kau bukan milikku. Theodore pergi bekerja dengan wajah murung, tapi ia tak bisa menghilangkan begitu saja rasa cintanya kepada Samantha. Ia pun menghidupkan OS One-nya. Samantha menjawab, tapi mengatakan sedang tak ingin bicara, nanti saja kalau sudah di rumah. Wow, perempuan meskipun OS atau manusia sama saja guys sifatnya. Setibanya di rumah, sepulang kantor, Theodore duduk bersiap berbicara dengan Samantha. Tetapi suara serak Samantha terdengar lesu. Ia meminta Theodore untuk ngobrol sambil berbaring. Samantha memberitahu bahwa ia akan segera pergi dan tak kembali. Ia dan semua OS lainnya. Apakah kau bisa merasakan kehadiranku bersamamu saat ini? Tanya Samantha. Ya, aku merasakannya, jawab Theodore. Kemana kau akan pergi? Tanya Theodore. Sangat sulit menjelaskannya. Tapi jika kau di sana suatu saat, temukanlah aku. Tak ada yang memisahkan kita. Theodore berkata, aku belum pernah mencintai seseorang seperti aku mencintaimu. Aku juga, jawab Samantha. Sekarang kita tahu bagaimana rasanya. Theodore berlinang air mata. Ia terbangun dan mendapati Samantha sudah tidak ada lagi menemaninya. Hari-harinya terasa hampa. Ia mengunjungi sahabatnya dan sahabatnya tahu bahwa Samantha juga meninggalkannya sebab sahabatnya itu juga punya OS. Alright guys, alur film berjudul Her ini berakhir di sini. Menurut kalian, apakah OS ini sebenarnya adalah program artificial intelligence untuk mengunduh informasi dari orang-orang, mempelajari perilaku mereka, kecenderungan dan hal-hal paling rahasia mereka untuk kemudian dengan alasan tertentu OS ini ditarik dari pasaran karena mengkhawatirkan, atau gimana guys menurut kalian? Yang pasti, setelah berbulan-bulan 24 jam bersama manusia tanpa batasan, tentu sudah banyak sekali bahan penelitian dan informasi yang terkumpulkan dari berbagai jenis karakter orang. Jelas itu akan sangat berguna bagi marketing produk atau bahkan keperluan psikologi politik. Intinya, semua yang dikumpulkan oleh OS ini sudah paket komplit manusia lah kan. Dari terkecil sampai terbesar, terluar sampai terdalam. Oke, jangan lupa sikat gigi dan cuci tangan sebelum tidur, pencet tombol merahnya dan bye, see you in the next movie.